Kembali lagi ya teman-teman, kita lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana mengatur hak akses setiap modulnya ya. Jadi setiap role user itu punya modulnya masing-masing gitu ya. Itu idealnya seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung saja ya ke topik pembahasan kita. Pertama-tama teman-teman buka file run-admin.php ya. Kemudian kita buat file baru gitu ya. Di sini extends. Nah, di sini kita akan buat modul untuk bagian administrasi ya, administrasi pendaftaran ya. Run administrasi ya teman-teman di sini. Nah, seperti ini, kelas run admin extend run administrasi. Terus kita buat file baru di core ya. Kemudian di sini run administrasi.php. Kita buat kelasnya sama dengan namanya ya, PHP di sini teman-teman. Kemudian kelas run administrasi gitu ya, seperti ini. Oke, sudahlah, cukup seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita buat juga sama modul admin, misalnya di sini nama modulnya public atau apa ya sih di sini, protected ya mungkin, public ya. Kita tulis public function, kemudian di sini kita tulis modul administrasi s-path, kemudian s-user teman-teman. Nah, di sini kita udah login ya sebagai role administrasi pendaftaran ya teman-teman. Jadi kita siapkan modulnya. Ada bagian di sini ada seperti ini ya, admin name header gitu ya. Nah, teman-teman, di sini kita buat folder baru di load gitu ya. Kita buat namanya folder administrasi. Oke. Kemudian di sini ada nav admin, kita extend ya. Extend nav administrasi. Oke. Lagi. Jadi teman-teman buat folder di load, kemudian tambahkan folder administrasi. Kemudian buka folder admin, tepatnya yaitu navadmin.php, kemudian buat extends yaitu navadmin extend nav administrasi ya teman-teman. Caranya sangat mudah. Berarti kita tinggal buat file nav administrasi, buat file baru di sini. Kemudian kita close dulu ya teman-teman, filenya agak sedikit banyak jadi bentar ya teman-teman. Nah, ini udah nav administrasi, berarti kita buat kelas yang sama dengan nama filenya, php kelas nav administrasi administrasi.php ya teman-teman di sini. Kemudian kita admin header di sini, admin sidebar. Mungkin untuk headernya kita sama sebenarnya ya, tapi untuk sidebar menunya itu kita mau beda karena hak aksesnya juga beda. Di sini berarti nanti sidebarnya itu ada akses ke menu ini ya, ke menu semua pasien dan ke modul antrian itu paling saja ya teman-teman. Nah, berarti kita copy file admin sidebar di sini, admin sidebar ya teman-teman. Kita pastekan ke navadministrasi.php seperti ini. Kemudian agak dirapihkan ya teman-teman, seperti ini. Berarti kita ya dia akses modulnya ke antrian sama ke itu doang ya, ke apa. Kemudian di sini kita hapus juga, kayak bener sih, kayaknya ini bener sih ya. Udah seperti ini. Dia bisa menambah pasien, melihat semua pasien gitu ya. Tapi mungkin untuk delete pasien nggak bisa ya, atau bisa ya, terserah lah teman-teman maunya seperti apa nantinya ya teman-teman.
Oke, ini seperti ini dulu ya teman-teman. Nanti kan sebenarnya ini di sini kan ada Alexander Fierce. Ini buat kayak profil usernya. Nanti memang ada modul untuk profil user mengatur fotonya, mengatur mengganti passwordnya. Cuma ini kan kita parsing dulu modul setiap adminnya gitu. Setiap role modulnya ya. Di sini kita tulis administrasi ya, administrasi sidebar gitu ya. Oke. Nah, ini kesampingkan dulu teman-teman agak supaya ini rapih ya teman-teman. Kita mainnya agak rapi di sini. Oke, untuk footernya juga mungkin agak ini juga seperti ini. Nah, oke teman-teman, saya agak bingung. Kita buka run administrasi.php. Di sini kita kopikan untuk ininya SD sidebarnya gitu ya. Nah, seperti ini. Untuk headnya semua, CSS-nya sama, cuma headernya sama. Di sini cuma bagian menunya administrasi, kita tulis administrasi sidebar ya, kayak teman-teman. Kemudian home-nya mungkin agak sedikit beda ya, nanti home-nya. Sorry, di sini switch case-nya kita untuk modalnya, oke, modalnya juga dia harus akses ya. Nah, kita pastikan saja di sini. Jadi cuma bagian ininya, tambah pasien edit, pasien delete, pasien riwayat. Dia itu cuma untuk manajemen user dan manajemen role sama pengaturan profil kliniknya itu nggak bisa ya. Berarti kita hapus dulu ya teman-teman di sini. Nah, ini kita sudah seperti ini ya teman-teman. Run administrasi, modul administrasi kita coba ke bagian modul parsingnya di sini. Nah, di sini kan ada administrasi, kita panggil di sini modul parsing, kemudian di sini modul administrasi, kemudian sdis user gitu ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini nih, kita klik reload. Oke, kelas snap administrasi not found, sebab kita belum tambahkan di SPL autoload teman-teman. Di sini kita tambahkan direktorinya setelah admin. Di sini ada administrasi ya. Oke, buka SPL autoload, kemudian teman-teman buat akses ke load administrasi ya, di sini administrasi. Oke. Call on the pane, administrasi, salah nulis ya teman-teman, ke administrasi, modul administrasi. Di modul parsing kita tulis administrasi ya. Oke. Kita klik reload. Oke, di sini berarti si bagian ininya, si bagian adminnya sudah bisa ke administrasi, kemudian ke riwayat di sini. Riwayat enggak ya, ke pengguna nggak ada ya. Nanti dashboardnya saya rubah saja langsung ke bagian antrian saja ya teman-teman. Dashboardnya di antrian di sini, atau mungkin di semua pasien di sini terasa. Oke. Kita ke bagian run administrasi.php, ganti kita home-nya itu kita ganti jadi pasien index ya teman-teman. Jadi dashboardnya tidak sama dengan admin. Nah, kemudian cache-nya juga ini kita ganti, kita reload, kita kembali ke home ya teman-teman, ke dashboard. Nanti jadi si dashboardnya itu tampilannya bukan kayak counting pasien, counting riwayat, counting antrian, tapi di sini langsung ke semua pasien ya teman-teman.
Oke, di sini semua pasien tambah ke antrian bisa. Di sini misalnya mau tambah pasien bisa ya, klik tambah pasien. Jadi nanti si bagian administrasi tuh dia itu nambah pasien dulu ya kalau belum ada. Tapi kalau misalnya udah ada, dia langsung cek di sini apakah ada. Kalau nggak belum ada, dia tambahkan ke antrian. Atau misalnya sebelum misalnya melakukan pemeriksaan ke dokter, dia itu klik riwayat dulu, kemudian dia tambahkan dulu keluhan si pasiennya apa, kemudian nanti kan kasih keterangan, ibu keluhannya apa nih, sakit kepala mas gitu, atau mbak ini saya sakit kepala, pusing kepala, kemudian banyak penyakit saya mas di sini, nanti dikasih keterangan. Nanti buat dokter nanti ngasih catatan, kemudian ngasih catatan resepnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi alurnya mungkin kita akan buat dari bagian administrasi gitu ya. Jadi dia nulis riwayat pasien, nanti si dokter kalau udah fix dia akan melihat ke tabel antrian, lihat ke tabel antrian, kemudian dilihat riwayatnya, kemudian kalau ada riwayatnya dia kayak semacam mengedit riwayat, sorry, aduh udah daftarnya dihapus. Sorry ya. Kita klik riwayat di sini, nanti kan bisa ditambah riwayatnya sama si dokter, atau diedit kemudian di dikasih catatan dokter sama catatan resep. Nah ini bagian untuk bagian untuk administrasinya sudah selesai seperti ini ya teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan untuk bagaimana mengatur modul untuk si dokternya ya teman-teman. Nah sebenarnya ada beberapa modul yang sebenarnya memang harus dibuat juga ya, tapi kita selesaikan pengaturan untuk role modul tiap usernya, yaitu untuk administrasi dan dokter. Nah ini untuk administrasi sudah selesai, berarti kita nanti akan lanjutkan ke modul dokter gitu. Oke.